Shalom, shalom, sekali lagi shalom, shalom. Kita akan memulai ibadah kita saat hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Mari kita satu dulu dimulai. Amin. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan namanya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Mari sekolah minggu, kita bertepuk tangan. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat waktu, buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dalam ibadah kami. Kami menyerahkan semua Tuhan buat setiap guru-guru yang mengambil bagian tugas di dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati buat adik-adik yang di rumah mereka masing-masing. Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka. Mereka boleh beribadah, mereka boleh datang di dalam hadirat Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik tetap bersuka cita. Kita kembali memuji Tuhan. Katakan, Yesus itulah satu-satunya. Dia penolong kita. Katakan, Yesus itulah satu-satunya.
berkati dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama kembali memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita pastikan berdoa dalam hari ini. Kita memuji dan memuliakan nama. Kata aku mau cinta Yesus selamanya. Bapak yang dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami pakai waktu kan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati setiap kami, memberkati setiap anak-anak yang boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Oke, pasti luar biasa ya. Kita bersyukur hari ini Koko boleh ketemu lagi dengan adik-adik. Kali ini Koko akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, pada saat ini Koko mau cerita tentang Tuhan Yesus terangkat ke surga. Oke, adik-adik siapa di sini kalau tinggal di rumah suka takut sendirian? Mungkin papa mamanya pergi bekerja, lalu adik-adik disuruh tinggal sendirian di rumah. Siapa yang takut? Ayo, acungin tangannya. Lalu adik-adik siapa yang takut jika tidur sendirian? Ayo, siapa yang suka takut kalau tidur sendirian? Nanti teman sebelahnya siapa? Ayo, nah pasti adik-adik takut ya? Ya, takut. Adik-adik hari ini cerita Tuhan Yesus, tuh ceritanya adalah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya, kita mau baca Alkitab, adik-adik buka Alkitabnya dari Lukas ayatnya yang ke Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Oke, adik-adik bisa lihat Alkitabnya dari Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Kalau sudah mendapatkannya, kau akan baca dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke
ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang di Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Oke adik-adik, nah sebelum nanti Bapak akan melanjutkan ceritanya, kita akan melihat video berikut ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea,
mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Wih, adik-adik, bagaimana ceritanya? Pasti seru ya adik-adik ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Adik-adik, ya, coba kita perhatikan murid-murid pada saat itu. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bersedih? Apakah mereka takut? Sama seperti adik-adik kalau ditinggal di rumah takut? Apakah mereka juga takut? Tidak adik-adik, mereka bersuka cita, mereka bersemangat untuk mengabarkan Injil. Ya, seperti ayat tadi ya, ayat ke-52 dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Adik-adik, mereka bersuka cita. Kenapa ya mereka bersuka cita? Adik-adik ada yang tahu? Ternyata adik-adik, Tuhan itu ya berangkat ke surga, dia kembali kepada rumahnya, ya. Dia menyediakan tempat bagi kita, menyediakan tempat bagi Koko, menyediakan tempat bagi papa, mama, menyediakan tempat bagi adik-adik, setiap orang yang percaya adik-adik. Ya, Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Nah, adik-adik, pada saat ini ya kita diajarkan Tuhan, kita diajak Tuhan untuk mengabarkan Injil. Oke, adik-adik bisa buka Alkitabnya dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ya, Koko akan baca dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya adik-adik, ini perintah Tuhan. Setelah Tuhan naik ke surga, Tuhan mau katakan sama kita, tugas kita apa nih? Tugas kita ini adik-adik, kita disuruh memberitakan Injil. Kita boleh menjadi saksi bagi teman-teman kita. Ya, bagaimana sih kok jadi saksi? Ya, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, kita boleh menjadi berkat bagi teman-teman kita. Kita boleh berdoa, mungkin saat ini bangsa kita lagi kesusahan ya. Kita berdoa bagi para medis, kita berdoa bagi Bapak Presiden kita, ya kita mendoakan mereka. Lalu apa lagi yang boleh kita lakukan? Kita bersaksi bagi teman-teman kita. Kita katakan jangan takut, jangan khawatir. Kalau Tuhan menyertai kita adik-adik. Ya. Nah saat ini kita juga waktu itu Koko pernah lihat ya di TV, nanti Koko akan tayangkan di sebelah sini. Ya. Nah, di situ ada seorang anak kecil adik-adik. Dia boleh mempersembahkan, dia boleh memberikan tabungannya adik-adik. Tabungannya, semua tabungannya untuk diberikan kepada korban corona adik-adik. Ya, betapa mulia hatinya, walaupun itu dia masih kecil, ya, tapi dia boleh melakukan yang terbaik. Dia boleh bersaksi bagi banyak orang. Nah, adik-adik juga boleh mencontoh seperti itu. Adik-adik boleh bersaksi bagi teman-teman, memberikan sesuatu, menolong orang lain ya, pada saat wabah corona pada saat ini. Nah, adik-adik, selamat menjadi saksi bagi banyak orang, selamat menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau boleh naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan, supaya Tuhan memampukan setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan kehidupan kami, masa depan kami semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama kita akan berdoa, doa Bapa kami dan berkat dan Bapa terima kasih. Doa Bapa kami kita mulai. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sama
sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adikku sekalian, marilah kita pulang dan kita membawa berkat dari Tuhan sehingga hidup kita selalu disertai Tuhan. Terimalah berkatnya untukmu pada hari ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam Roh-Nya yang kudus berkati adik-adikku sekalian sejak siang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.